Misi Bu, saya mau nyoba jawab Bu. Cynthia, oke. Saya mau jawab yang fungsi objektif Bu. Kalau yang sepemahaman saya, fungsi objektif itu fungsi yang akan yang mau diminimumkan atau dimaksimumkan. Oke, benar. Fungsi objektif itu fungsi yang akan diminimumkan atau dimaksimumkan. Tapi kenapa Anda sebut itu sebagai fungsi yang diminimumkan atau yang itu kan nanti memang fungsi itu akan diminimumkan atau dimaksimumkan. Kenapa kok kita sebut dia sebagai fungsi objektif? Rizky, ya. Dia merupakan objek yang akan kita optimisasi. Maksudnya dioptimisasi diapakan? Objektif. Nilai optimal itu kenapa kita sebut optimal? Kenapa nggak nilai maksimum atau nilai minimum? Bu izin menjawab Bu. Ya, ini nanti yang jawab langsung japri ke saya ya namanya supaya saya bisa catat langsung. Oh iya Bu. Ya, kenapa disebut optimum itu ketika profitnya atau yang menguntungkan itu maksimal dan yang merugikan itu minimal Bu. Kenapa disebut optimal, enggak maksimum atau minimum? Kenapa? Ketika mencapai tujuan atau goal yang diinginkan. Iya, tujuan yang diinginkan itu kenapa nggak disebut nilai maksimum dari fungsi atau nilai minimum dari fungsi? Izin menjawab, Bu. Carolina dulu ya. Mungkin karena nilai yang maksimum tuh belum tentu yang pilihan yang paling baik gitu, Bu. Mungkin bisa jadi ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan sehingga yang maksimum itu belum tentu baik. Oke, bagus. Itu. Jadi yang dimaksud dengan optimal adalah yang pilihan terbaik, bukan yang paling maksimum atau bukan yang paling minimum. Jadi jelas salah kalau Anda bilang fungsi objektif itu adalah fungsi yang dimaksimumkan atau fungsi yang diminimumkan. Memang nanti kesananya itu adalah memaksimumkan fungsi objektif. Caranya untuk mendapatkan nilai nilai optimal memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif berdasarkan kriteria. Jangan lupa kriterianya. Kriteria itu yang membatasi bahwa tidak bisa nilai maksimum saja, tapi kriteria itu juga harus diperhatikan. Kriteria itu yang nantinya sebagai batasan menghasilkan nilai yang paling optimum. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan awal, fungsi objektif kenapa disebut sebagai fungsi tujuan? Kenapa? Asal muasalnya optimisasi itu karena apa? Anda punya tujuan ya? Mau izin jawab, Bu? Siapa ini? Anriza, Bu. Anriza, mana nih? Iya, Pak. Izin jawab, Bu. Unsur objektif ini fungsi yang menghubungkan antara input sebuah sistem ke output sebuah sistem, Bu. Jadi harapannya di situ termuat variabel input yang nantinya bisa dilihat outputnya dari fungsi objektif tersebut, Bu. Kalau fungsi yang menghubungkan input sama output, kita bisa juga mengenal fungsi transfer. Anda kan ini semester berapa? 5, Bu. Nah, berarti kan sudah pernah tahu fungsi transfer, kan? Fungsi alih. Itu menghubungkan input dengan output. Kalau ada suatu sistem diberikan input ini, maka outputnya seperti apa? Itu fungsi transfer. Kalau begitu,
akan saya revisi sedikit Bu. Jadi fungsi objektif ini lebih ke modelnya Bu. Jadi maksudnya bagaimana sebuah fungsi ini yang kita sebut fungsi objektif ini merupakan sebuah model untuk melakukan Oke, saya paham Anda. Anda bilang bahwa di dalam fungsi objektif itu akan merepresentasikan model dari sistem yang ditinjau. Iya kan? Ya. Nah, kenapa mempresentasikan model? Karena Anda ingin tahu apa? Hubungan input itu tadi kan? Nah, sebenarnya untuk optimisasi itu kita bilangnya bukan input, tapi variabel dari fungsi. Ya, variabel dari fungsi. Nah, dari variabel fungsi itu kan ada beberapa. Nah, misalkan satu fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BY. Nah, ada dua variabel di fungsi ini, yaitu X dan Y, bukan? Iya, Bu. Tapi ketika kita dapat tentukan problem optimasi pada sistem, ternyata yang variabel Y itu tidak bisa kita ubah-ubah. Harus konstan menurut kondisi lingkungan. Jadi kita tidak bisa mengubah variabel Y seenaknya. Ketika kita ingin fungsinya itu adalah maksimum. Sehingga dalam hal ini fungsi objektif AX kuadrat plus Y itu variabel optimasinya ada cuma satu, yaitu X saja. Paham? Jadi tidak semua variabel di persamaan model itu menjadi variabel optimum. Ya, oke. Jadi Anda sudah diperkenalkan fungsi objektif. Kenapa Bu disebut objektif? Karena kita memiliki target. Jadi optimisasi itu muncul karena kita mau mencapai target yang ditetapkan. Target laba terbesar, target rugi-rugi terkecil, dan sebagainya. Ya, jadi ada target. Oke. Kemudian dalam hal problem optimisasi, sebenarnya masalah kita itu bukan di fungsi objektifnya, bukan. Tapi apa masalah di optimisasi? Mencari apa? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab, Bu. Oke, teknik fisika bisa. Iya. Menurut saya adalah terkait penentuan variabel optimisasi dan constraint-nya. Terkait variabel optimisasi dan constraint-nya. Karena variabel optimisasi dan constraint ini adalah hal yang saling melekat. Ya, kalau gitu fungsi objektif juga melekat. Fungsi objektif ya paling melekat. Oke, Riza. Perkenalkan nama saya Rizal, Bu. Ya. Mungkin ingin menjawab, Bu. Yang paling susah itu mungkin memodelkannya, Bu. Memodelkannya memang susah memodelkannya, tapi bukan problem optimisasi saja untuk pemodelan. Anda nanti kalau belajar sistem pengendalian otomatis itu juga modelan di awal susah. Apapun, misalkan Anda bikin analisa apa pemodelannya itu yang susah di awal. Tapi yang saya maksud problem optimisasi itu masalah optimisasi itu sebenarnya mencari apa? Apakah nilai fungsi objektif itu? Nilai maksimum atau nilai minimumnya? Riza. Kalau mencari nilai yang paling optimal, Bu. Ayo, nilai optimal itu yang apanya? Fungsi objektifnya bukan? Iya, Bu, benar. Ada siapa yang setuju pakai tanda terserah tanda apa bahwa problem optimisasi itu adalah mencari
nilainya ya, nilainya. Anda pengen tahu nilainya yang fungsi objektif. Nilainya fungsi objektif. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju dengan Rizal? Enggak ada. Ya. So, Bu, izin kalau tidak Bu. setuju ini apa berarti? Mencari Saya apa? mau coba menjawab. Oke, Selin. Apakah itu problem formulation-nya, Bu? Ya, problem formulasinya kan dalam bentuk minimum atau maksimum suatu fungsi subject to, ya subject to itu kan constraint, constraint terhadap apa jenenge fungsi kendala. Problem formulasinya seperti itu. Tapi sebenarnya Anda mau cari apa sebenarnya? Permisi Bu. Iya, Riza. Ini teman-teman ada yang belum bisa masuk Bu. Kenapa ya? Oh, karena ini ya, kebanyakan ya. Kurang tahu mungkin Bu, tapi bisa ada dijadikan co-host Bu untuk admit. Batasnya 100 lebih kan ya? Batasnya 200 seharusnya bisa ini. Bisa kok. Atau mungkin ada yang masih di waiting room Bu. Nah, ini sudah masuk semua, enggak ada yang ini. Sudah barusan saya invite, sudah saya izinkan admit masuk. Oke, kembali lagi ke situ. Apa? Kita kuliahnya sebentar aja kok. Apa? Ready? Ya Bu, permisi izin menjawab. Ya. Mungkin yang dicari itu variabel yang dioptimisasikan Bu. Sip. Nilai dari variabel optimisasi. Jadi pada contoh saya tadi, Y sama dengan AX kuadrat plus Y. Y tidak bisa dirubah-rubah. Maksudnya bukan tidak bisa dirubah, Anda nggak bisa memanipulasinya. Dari Anda itu bawaan dari disturbance misalkan, bawaan dari lingkungan misalkan. Anda tetapkan ini variabel optimasinya adalah X. Sehingga yang problem optimisasi itu sebenarnya adalah menentukan berapakah nilai X yang menyebabkan fungsi objektifnya itu maksimum. Anda coba nanti akan ke belakangnya akan ketahuan bahwa sebenarnya problem optimisasi itu adalah mencari nilai variabel optimisasinya yang sehingga menyebabkan fungsi objektifnya maksimum atau minimum. Paham ya sampai sini? Oke. Sekarang saya akan masuk ke linear programming. Oke, sebelum ke sini gini dulu. Nah, Pak Toto kemarin kan sudah sebutkan ada fungsi objektif, kemudian ada variabel optimasi, kemudian ada fungsi kendalanya. Sebenarnya gampangannya, optimisasi ini sudah pernah Anda temui di pelajaran SMA. Siapa yang tahu? Di pelajaran Saya, Bu. Saya Cynthia. Mau nyoba jawab. Saya ini lihatnya optimisasi ini mirip materi program linear, Bu. Nah, program linear. Oke, coba. Bisa dijelaskan? Kalau yang saya ingat itu dengan menggunakan program linear, jadi kita memisalkan suatu variabel sebagai sebuah fungsi linear dalam bentuk XY begitu, Bu. Nah, kemudian dari situ juga kita diminta untuk
mendapatkan X dan Y untuk hasil yang maksimum begitu, Bu. Anda pakai cara grafik bukan waktu di SMA? Iya. Ya, cara grafik. Jadi persamaan kendalanya Anda buat persamaan garisnya ya. Iya, Bu. Ya, nanti kan? dicari di titik potongnya begitu. Nah, dicari titik yang istilahnya apa? Irisannya. Ya kan? Iya, daerah irisannya itu yang kita sebut nanti sebagai daerah visible region. Artinya daerah yang sesuai dengan constraint yang ditetapkan. Setelah itu baru kita temukan titik mana yang di daerah titik visible region itu yang memenuhi nilai targetnya, bisa minimum, bisa maksimum. Jadi sudah pernah dilakukan di SMA. Oke, balik lagi di sini. Jadi problem optimisasi itu dinyatakan dalam bentuk minimum suatu fungsi X, ya. Jadi subject to H, X sama dengan 0, Gx lebih kecil sama dengan 0. Fx ini kita sebut sebagai fungsi objektif, X itu kita sebut sebagai variabel optimasi, H itu kita sebut sebagai persamaan atau kita sebut equality constraint, sedangkan yang Gx lebih kecil sama dengan 0 itu kita sebut sebagai constraint yang pertidaksamaan. Ya. Jadi kalau yang atas itu sama dengan 0 berarti equality constraint, yang pertidaksamaan itu yang inequality constraint. Oke. Kemudian di sini kalau Anda di SMA itu kan X-nya bisa X dan Y kan, kalau di SMA ya, yang pakai cara grafik itu loh ya, X dan Y. Nah, kalau X-nya itu ada 3, berarti misalkan X1, X2, X3, kan berarti Anda nggak bisa lagi pakai cara grafik, bukan? Ya kan? Sehingga kita menggunakan teknik pemrograman yang lain atau algoritma yang lain. Oke? Nah, kalau G dan H itu bisa berupa vektor, H ini tadi bisa berupa vektor, G bisa berupa vektor. Kok bisa berupa vektor? Ya iya, karena X-nya kan bisa lebih dari 1, sehingga H-nya itu nanti juga ada H1 dan H2. G-nya juga nanti ada G1 dan G2. Ya, kalau H, G itu bisa berupa vektor, fungsi tapi vektor gitu ya. Nah, Fx itu tidak sevektor. Dia adalah cost. Sebuah fungsi harga itu selalu punya satu nilai. Jadi bukan vektor. Itu yang perlu Anda camkan, ya. Nah, kalau dia problem optimisasinya tanpa constraint, maka kita sebut unconstrained optimization. Tidak ada fungsi kendalanya, maka kita sebut unconstrained. Tapi kalau ada fungsi kendalanya, kita sebut constraint optimization. Nah, bagaimana kalau problemnya adalah memaksimumkan? Kalau problemnya memaksimumkan, berarti Anda sekarang tinggal membalik. Ya, tinggal membalik. Jadi memaksimumkan suatu fungsi harga itu sebenarnya adalah sama dengan mencari nilai minimum dari minus fungsinya. Minus fungsinya. Nah, tapi kan hasilnya kan negatif. Nah, hasilnya negatif supaya jadi positif dinegatifkan yang di ini. Seperti itu. Jadi misalkan ini suatu fungsi yang hijau, ini fungsi F-nya. Ya, Anda di sini berarti X bintang ini adalah variabel apa? Variabel optimasi kan? Ya, X bintang, X itu variabel optimisasi. X bintang itu adalah nilai variabel X yang optimum. Ya. Nah, di sini X bintang itu akan menghasilkan nilai maksimum bagi F. Ya kan? Tapi kalau dinegatifkan, maka X bintang itu nilai minimum dari F. Sampai di sini paham? Paham ya? Paham. Jadi sebenarnya paham.
itu adalah meminimumkan dari fungsinya itu diminuskan dulu. Nah, kemudian baru ketemu X bintangnya. Nah, cuman ketika dimasukkan X bintang ini maksudnya X yang optimum tadi. X bintangnya dimasukkan, nilainya kan nanti jadi negatif tuh. Nah, supaya jadi positif, diminuskan di sini. Oke? Oke. Nah, kemudian kelas-kelas problem optimisasi itu dibedakan. Ada linear programming, quadratic programming, convex optimization, nonlinear optimization, dan seterusnya. Apa yang menyebabkan itu dibedakan? Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan itu ada linear programming, quadratic programming, dan seterusnya? Apa? Tidak ada? Yang membedakan itu adalah fungsi objektifnya. Kalau fungsi objektifnya itu berupa persamaan atau fungsi linear, tahu ya fungsi linear? Berarti tidak ada kuadrat di situ, tidak ada perkalian antar variabel di situ. Ya, terus tidak ada sin, tidak ada cos ya. Nanti Anda disinyal itu kan sudah ya. Anda sudah sinyal ini. Sudah mengambil, Bu. Oh, berarti kan sudah diperkenalkan jenis-jenis sistem ya. Ada sistem linear dan sistem non-linear. Sistem linear itu dia memenuhi kaidah apa? Superposisi. Superposisi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi contoh gampangannya yang fungsi linear itu AX1 ditambah BX2 ditambah CX3 dan seterusnya. Ya. Itu. Kalau dia fungsinya linear, berarti kita masuk dia problem linear programming. Kalau fungsinya itu tidak linear, nah tidak linear ini kan macam-macam bentuknya. Ya. Nah, kalau sekarang yang tidak macam-macam bentuknya itu, yang non-linear, bentuknya adalah kuadratik, maka kita masuk ke quadratic programming. Kalau di luar kuadratik, maka kita bentuknya ya kita masuk ke nonlinear optimization, tapi yang dilihat lagi fungsinya convex apa enggak. Cuman untuk sekarang saya enggak, mungkin lain kali akan saya fokus ke fungsi convex itu apa. Baik, sekarang masuk ke linear programming. Sebenarnya ini juga di SMA juga sudah ada. Jadi misalkan di sini ada problem penjualan 100 box minuman per hari. Kemudian operasi dari pembuatan minuman itu berlangsung selama 14 jam. Ya. Dibutuhkan 1 jam untuk 10 box minuman tipe draft. Kemudian dibutuhkan 2 jam untuk menghasilkan 10 box, 10 kotak minuman tipe dark. Ya. Kemudian 1 box dari minuman draft atau kita sebut minuman A itu menghasilkan memerlukan $20. Kemudian 1 box minuman yang menghasilkannya berarti menghasilkan untung $20. Sedangkan 1 box minuman B menghasilkan $30. Tujuannya adalah memaksimumkan profit. Sehingga fungsi objektifnya adalah fungsi profit. Ya. Fungsi profit. Dimisalkan X1 itu adalah jumlah box dari minuman A, X2 adalah jumlah box dari minuman B. Maka siapa yang tahu kenapa fungsi objektifnya itu adalah 20X1 ditambah 30X2. Izin menjawab, Bu. Saya, Bu. Izin menjawab. Ya. Hafiz? Oh, ya. Siapa, Bu? Hafiz, ya salah. Nah, ya.
Jadi tadi kan profit kan Bu. Jadi Iya. jumlah profit yang didapatkan itu jumlah box draft bir dikalikan dengan $20 karena harga satu boxnya $20. Terus jumlah box draft bir dikalikan dengan $30 karena per boxnya harganya $30. Oke, sip. Pintar. Ya, sehingga fungsi objektifnya adalah 20X1 ditambah 30X2. Karena memaksimumkan berarti dia maksimum kan? Nah, kemudian X1 dan X2-nya adalah variabel optimisasinya. Makanya dia disebut di sini X1, X2. Oke, sekarang masuk ke fungsi constraint-nya atau kendalanya. Kenapa X1 ditambah X2 itu harus kurang daripada 100? Izin menjawab, Bu. Bisa menjawab, Bu. Iwayan. Iya, Bu. Karena batas sehari itu maksimal 100, Bu, yang diharuskan. Ya, yang bisa jual itu mampu bisa jual itu 100 box per hari. Oke, pintar. Kenapa fungsi kendala berikutnya 0,1 kali X1 ditambah 0,2 X2 kecil atau sama dengan 4? Izin menjawab, Bu. Ya, Iza. karena pada operasi jamnya itu 14 jam, sedangkan pada untuk box minuman yang tipe A itu 1 jam untuk 10 box, jadi 0,1. Kalau yang untuk tipe draft beer itu 2 jam untuk 10 box, jadi 2,2 dikalikan X2 itu, Bu. Kurang dari 14 karena operasi jamnya harus 14 jam. Ya, itu menunjukkan 0,1, 0,2 itu menunjukkan kecepatannya. Iya. Kecepatan dalam membentuk dalam memproduksi minumannya per box. Jadi kalau yang tipe A berarti dia kecepatannya 0,1. Ya, 0,1. Iya. Terus yang kecepatan untuk yang tipe B 0,2. Ya. Sehingga makanya di sini 0,1 kali X1 jumlahnya kan ditambah 0,2 kali. Nah, itu jumlahnya tidak boleh lebih dari jam kerjanya, jam produksinya. Ya, jam produksinya itu harus cuma 14 jam. Oke. Terus kenapa ada constraint selanjutnya yaitu X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0? Izin menjawab, Bu. Ya, Elsa. Kenapa X2 nggak lebih besar daripada 0 sama dengan 0? Karena jumlah barang itu tidak mungkin nilainya minus. Makanya dia constraint-nya lebih besar sama dengan 0. Terlalu positif. Sip. Pintar. Anda sudah pintar-pintar ternyata. Berarti sudah mengenai nih Pak Toto Ruki mengajarinya. Oke? Sehingga di sini sekarang Anda problemnya adalah menemukan nilai X1 dan X2 yang memenuhi constraint ini sedemikian hingga fungsi objektifnya maksimum. Ya, nah kalau bicara SMA, Anda temukan gini kan, temukan persamaannya kan? Ya kan? Ibu. Yang atas ini itu adalah garis persamaan constraint yang bawah. Terus yang 100 ini, 100 ini itu adalah persamaan constraint yang X1 plus X2 ini. Ya kan? Terus X1 lebih besar dari X2 berarti yang daerah sini kan? Terus X2 lebih besar dari berarti ini. Berarti kan nanti daerah apa jenenge solusinya itu adalah yang ini kan? Ya. Ini daerah yang dihasil itu adalah daerah visible region. Terus Anda cari satu-satu. Cara gampangannya adalah di titik ini dulu. Ibu mau izin bertanya, Ibu. Di titik-titik pojok ini dari nilainya. Terus sehingga didapatkan hilang. Seperti itu. Nah, sehingga didapatkan nilainya. Cuman kalau 2 variabel, kalau 3 variabel,
Kan sulit. Ya bukan? Anda menggambarkannya kan sulit kalau 3 variabel. Padahal problem optimisasi yang kompleks itu bisa lebih dari 2. Banyak yang lebih dari 2. Ya, nah untuk cara ini maka Anda menggunakan metode, salah satunya adalah dengan menggunakan metode simplex. Simplex method. Tidak saya terangkan di sini karena terlalu mendetail ininya. Anda bisa baca, saya kasih sumbernya, Anda bisa baca. Dan nanti Anda buat depan libur, alhamdulillah ya. Minggu depan libur ya, cuti bersama ya. Berarti minggu depannya lagi. Tugasnya adalah Anda tentukan problem optimisasi. Jadi ada semacam narasi dulu, cerita tentang apa gitu ya. Tentang problem optimisasi, tentang apa gitu ya. Nah, setelah itu Anda kasih gambaran bahwa atau kasih penjelasan bahwa ini loh fungsi objektifnya ini, fungsi constraint-nya itu ini, fungsi variabel optimisasinya itu ini. Nah, setelah itu Anda bikin metode penjelasan metode simplex-nya. Seperti itu. Dalam apa, Bu? Dalam PPT. Supaya saya tahu Anda penjelasannya. Dalam PPT. PPT PowerPoint ya, di mana Anda memasukkan animasi dan suara Anda di PPT. Nah, kalau saya klik apa sih tampilan itu? Play, ya. Ya, di play. Nah, display ya, kita displaykan, maka suara Anda terdengar, animasinya jalan. Paham? 2 minggu lagi. Jadi simplex seperti itu. Oke, saya berikan metodenya nanti di WA. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan, saya mau buka absensi dulu. Bu, saya mau bertanya Ibu. Ya, Mas. Ya, saya Hasbi, Bu. Terkait yang tadi, Bu, untuk yang X1 sama X2 itu kan nggak bisa kurang dari 0 ya, Bu ya? Ya. Ya, nah tetapi apabila nanti di suatu kondisi itu, misal perusahaan minuman tersebut itu menerima banyak orderan gitu, banyak demand, dan tidak bisa, nggak bisa menjangkau semua demand-nya itu, sehingga terjadi permintaan yang banyak tapi produksinya sedikit, itu kan minus, Bu, artinya. Nah, itu apakah tetap variabelnya sama dengan atau lebih dari 0 atau enggak, Bu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita menggunakan kata optimal karena ya sesuai dengan constraint atau batasan yang ada. Kalau batasan itu dilanggar, berarti tidak berlaku lagi. Seperti itu. Paham maksud saya? Oh, berarti nanti... Jadi batasan itu harus dipenuhi. Jadi Anda mencari solusi variabel optimum itu di daerah visible region tadi. Di daerah yang disediakan, tidak boleh di luar itu. Jadi yang kayak tadi, gambar saya tadi, saya screen lagi ya. Nah, Anda harus cari itu di daerah sini. Sorry. Di daerah sini. Ya, kalau dia negatif, berarti nanti Anda nemu daerah di sebelah sini dong. Di sebelah sini. Ya kan? Atau di sebelah sini. Tapi kan berarti tidak masuk daerah visible region. Berarti tidak memenuhi constraint. Berarti tidak optimum lagi. Ya kan? Makanya tadi saya bilang bahwa fungsi objektif itu bukan maksimum. Kalau maksimum ya buatlah X-nya sebanyak-banyaknya, ya kan? Ya kan? Ya, jumlah botol itu loh dibuat aja sebanyak-banyaknya. Toh nanti dapat uang banyak gitu. Oh, tapi ingat Anda ada kendala bahwa pabrik itu mesinnya tidak bisa lebih dari 14 jam.
Ya, bahan bakunya juga seperti itu, dia tersedianya cuma segitu. Kecepatannya juga, ya, terus kemampuan untuk salesnya itu cuma 100 ya, seperti itu. Paham maksud saya? Iya, Jadi nggak bisa dibuat X1-nya, X2-nya diambil di daerah non-feasible region. Bagus pertanyaannya, Mas Hadi. Ya, Bu, terima kasih. Ada lagi? Sip. Ya. Untuk optimisasi S1. Optimisasi B yang A sudah sudah dikasih kode presensinya. Yang kelas A sudah dapat ya kode presensi? Kelas A, yuk. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh. Pak Wafi ya? Pak Wafi? Pak Wafi? Pak Iwan? Pak Wafi ada? Kelas A kode presensinya belum ada. Kelas B kode presensinya saya pasang di chatnya. Oh sorry, ini tadi yang jawab pertanyaan saya dan yang bertanya itu jangan di chat sini ya, di chat grup aja enggak apa-apa. Atau di Japri, di chat grup aja. Di chat grup langsung tulis 1 siapa, 2 siapa. Oke, misalkan 1 Anriza NRP berapa, 2 Rizal NRP berapa gitu ya. Oke, yang kelas B 340161 di chat itu sudah ada. Sorry, kok tahu Rizal semua sih? Everyone. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sekian. Permisi izin bertanya, Bu. Ya. Saya Hanifah, Bu, izin bertanya buat tugasnya ini untuk topiknya terserah ya, Bu. Untuk apa? Topiknya terserah. COVID itu apa? Topiknya, Ibu. Oh, untuk topiknya terserah, tapi kalau bisa ya di bidang engineering. Tadi saya ngasih contoh salah. Terserah topiknya. Terserah. Iya, terima kasih. Boleh 2 variabel optimisasi, boleh 3 variabel optimasi. Pokoknya semua diselesaikan pakai simplex method. Oke. Kemudian saya berikan juga sekalian file untuk simplexnya yang bisa Anda jadi acuan membacanya. Oke, sudah terima ya, semua di chat ya. Oke, kemudian untuk kelas B yang wajib isi berita acara. Yang kelas B. Yang kelas B, siapa yang wajib isi berita acara kemarin terakhir? Nomor berapa?
Halo? Kelas B? Permisi, Bu. Ya, Mahendra. Untuk yang kelas B, yang untuk matkul optimisasi belum ada yang diwajibkan, Bu. Mungkin yang kelas B kemarin yang kelas sinyal, Bu, yang baru diwajibkan, Bu. Oh ya Allah. Berarti selama ini nggak ngisi ya kali ya. Berita acara diisi ya. Diisi. 3 orang, 5 orang harus ngisi. Makanya harus ada bergilir aja. Ya, kalau memang nggak mau. Tapi kalau yang rajin kan nanti bisa. Oke, berarti yang sekarang kelas B, sorry. Ahmad Reza, Daniel, Sarah. Oh, ini 2016. Oh, enggak ta? Sarah, kamu masuk, Sarah? Enggak ya? Hah? Si. Daniel, Sarah, kamu enggak jawab, termasuk enggak hadir ya? Saya hadir, Bu. Iya, Daniel hadir. Sarah. Tadi Ibu kemit tadi Ibu, maaf Bu. Oh, alah. Ya, Daniel, Sarah, Amalia.